stage. Dan here we go di match ketiga kita, Alter Ego versus RRQ Mika. 1-0 skor. Oke, siap. Dan di sini juga sudah ada satu pantun lagi yang dari namanya Balmon ya. Merah marun warnanya peka. Balmon sih pilih RRQ Mika. Boleh. Ini sampai ada yang cosplay jadi Balmon nggak tuh di kolom komentar? Dia dedikasi sekali sih hidupnya Betul. sama Balmon. Mungkin dia dendam juga nggak dipilih sama kedua tim ini ya. Bisa aja. Tapi kalau kita lihat juga Pixie bakalan langsung berada di bus ofensif, di bus baru juga tentunya, dan langsung aja coba untuk ambil satu jungle kecil tentunya. Ini bisa jadi menghambat nanti ke arah seorang Lele Pingkan, dimana dia bakalan cukup kesulitan mungkin untuk mencapai level 4-nya, tapi dengan Pixie yang berada di area sana, Little Wanderer jadi nggak bisa dikontes sama teman-teman dari Alter Ego. Yes, memang mau dilepas sih. Kalau kita lihat dari gerakannya juga, mereka emang nggak mau ngambil daerah Little Wanderer. Namun tadi ada satu jungle yang berhasil dicuri ya, Pixie ya. Betul sekali. Jadi Pixie bisa langsung level 2 juga cepat dan bisa langsung ngebanting tentunya ke arah seorang Princess Poe yang menggunakan seorang Rafaela. Tapi di arah top lane juga Fumieko sepertinya mencoba untuk nge-cut. Sayang sekali masih ada Ichal yang terus bisa menahan tentunya, karena balik lagi dua hero ini sama-sama Regen. Betul, tapi kalau di awal harus hati-hati juga karena memang dari Uranus sendiri dengan Ionic S-nya stacknya udah banyak, itu banget sih nantinya. Betul sekali, tapi tetap aja Ichal dengan dia punya Frost Moon Shield yang bisa mengenerate shield dan juga sedikit tambahan movement speed, itu bisa jadi lebih sakit, dan kalau bisa memainkan dengan benar menjadi ancaman terutama untuk seorang Uranus. Betul sekali, dan kali ini Pixie nggak mau ngelepas pressure-nya. Ini salah satu preman ladies kita juga, di mana Pixie dengan gameplay agresifnya. Oke, dan di sini juga ada Pangeran 22 yang sudah mendukung Gapex, tapi sayang sekali Gapex sudah selesai karena sekarang pertandingan kita adalah Alter Ego melawan teman-teman dari RRQ Mika tentunya, dan Gyokoi bakalan langsung kabur aja menggunakan Wings by Wings. Sementara itu di bawah Fancy Nancy yang akan bertemu dengan Queenie berduel sebagai sesama gold laner. Oke, tapi kalau bisa kita lihat dari masuk-masuknya sih sebenarnya bakal safety aja sih. Selama nggak ada percobaan inisiasi berlebih sama belum ada rotasi bakal aman. Namun Turtle berhasil diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego dan mulai cabut. Kali ini Rafaela yang berhasil dilempar ke belakang. Namun follow-up damage yang belum datang, namun sudah ada Bitter Strike bersama dengan Falling Star Moon mengejar ke arah Fumieko kali ini. Namun dari Ica masih cukup strong, datang ke dari Lele Pingkan dan berhasil mendapatkan first blood-nya. Satu ejector coba untuk diselamatkan dulu dari Stacy-nya, namun Pixie yang menjadi target selanjutnya coba dikejar lagi kali dari Lele Pingkan. Namun hati-hati, backup yang datang sudah mulai sakit. Betul sekali, apalagi tadi dari Stacy ya, satu buah penyelamatan yang cukup bagus juga tentunya membuat Pixie masih bisa pulang ke belakang, dan Lele Pingkan pun yang mengejar mantan roamernya. Wah, itu benar-benar harus menahan diri sih supaya dia juga tidak ikut ter-takedown ya, karena balik lagi Alpha juga sudah datang untuk nge-backup dia tadi. Tapi di atas bottom lane kita akan melihat juga ada kedatangan dari seorang Rafaela yang sebenarnya akan membantu seorang Queenie untuk mengegeng ke arah seorang Fancy Nancy. Tapi balik lagi udah ada Marsha juga dari seorang Gyokoi, sudah mulai trapping sedikit, tapi Pixie di depan sepertinya aware juga. Udah ada energy impact bersama dengan Curse of Glow yang sudah dikeluarkan oleh Gyokoi, tapi masih mundur ke belakang. Santai aja dulu, cuman kalau udah ada Attack of Force bakalan langsung diadu balik tentunya sama Silver Manipulation dari seorang Rutlo. Sementara itu Queenie-nya bakalan harus mundur ke belakang menggunakan one-one-nya. Stacy masih bisa cukup sustain berada di area depan, tapi Pixie juga sudah berhasil pulang dengan cukup selamat. Sementara itu duel di atas Ichal masih cukup menang dengan banyaknya HP yang masih dia miliki. Iya, tapi Uranusnya nanti bakal regen lagi sih. Jadi ini bisa dibilang top lane nih ya lane mati lah ya. Dan rotasi di arah bottom lane tadi keren banget, dimana 4 pemain yang siap untuk datang, dimulai dengan inisiasi Unstoppable Force. Dan akhirnya harus sedikit mundur memang dari RRQ, dan kali ini turret arah top lane yang coba dituju. Zoning out yang dilakukan, sudah ada Unstoppable Force dilempar ke arah belakangnya nampaknya. Iya, dan bahkan Queenie pun untungnya masih bisa selamat juga karena cuma di ejector, belum ada follow up lagi karena fokus dari teman-teman Alter Ego adalah turret yang berada di area bottom lane, outer turretnya. Tapi Fancy Nancy untungnya masih bisa selamat dari Pingkan, bahkan menjadi distraction. Tapi Pixie stiker terus, gak apa-apa bos, dia langsung aja dikasih juga. RRQ jaya. Jadi nggak nyampe sih karena movement speednya masih emang lebih kencang ke arah Karina. Walaupun tadi emang udah coba dikejar, apalagi nanti ada Rafaela ya, itu benar-benar makin nggak kekejar lagi sih. Namun kali Ichal yang udah dalam bahasa cukup bagus, namun harus mundur karena sudah ada 3 pemain, bahkan ejector keluar, namun fokus ke arah purple buff terlebih dahulu. Dari Stacy masih belum mau komit ke arah Ichal. Oke, kalau kita lihat juga Turtle masih belum disentuh karena teman-teman dari RRQ sendiri masih pengen gold shield
yang berada di area bottom lane tentunya. Tapi masih ada penjagaan juga dari seorang Fancy sudah mulai datang juga bantuan dari seorang Pixie. Dan ada Stacy yang mulai mencolek ke arah turtle-nya nih. Oke, dan Turtle udah mulai di-secure sama teman-teman dari Alter Ego. Udah mulai dibuka juga visionnya karena sudah ada Rafaela yang ngebuka tadi dari Princess Pau. Namun kali ini kayaknya susah sih kalau memang mau dikontes, soalnya udah regroup duluan. Namun kita lihat dari Gyogoy sudah mulai datang juga, namun informasi belum dari datang karena Pixie dengan zoning out yang sangat bagus dan Turtle berhasil diamankan oleh Alter Ego. Iya, Stacy yang tadi sudah mengamankan dan Fumi Eko pun juga sudah selesai proxy. Dia bakalan langsung kembali lagi untuk melakukan push ke arah turret yang berada di area top lane. Tapi udah datang juga Ichal dengan Falling Star Moon yang bakalan coba untuk diduelin lagi. Tapi Fumi Eko tetap cuek, gak masalah, masih bisa mundur juga karena dia cukup sustain, apalagi dengan banyaknya stack yang dia miliki. Sementara itu di arah bottom lane ini benar-benar hot banget karena fight terus-menerus terjadi ke arah gold laner dari masing-masing tim. Yes, betul banget. Tapi kalau misalkan kita lihat di mana turretnya udah mulai hancur nih dari teman-teman RRQ. Zoning out dari Pixie sih benar-benar gila ya. Dia benar-benar gak bisa masuk sama sekali teman-teman dari RRQ. Ketika satu objektifnya dituju, dia bakal ada di barisan depan dan gak ngasih siapapun lewat. Akhirnya ya kayak tadi contoh Turtle berhasil didapatkan gitu tanpa adanya kontes. Namun kali ini kita bisa melihat juga rotasi dari teman-teman RRQ ke arah top lane. Oke, tapi ini aku pengen bacain satu pantun juga tentunya dari rakyat 2B2B. Burung flamingo dan buaya punya mainan dari baja. Alter Ego Jaya kalahkan sang raja. Buset. Serem banget bos. Ini udah mulai keluar nih pantun-pantun kerennya tentunya teman-teman. Dan juga kalau kita lihat nih dari Pixie sendiri, dia bakal coba untuk ejector tapi mundur lagi ke belakang. Udah ada follow up dari Gyogoy, bagus sekali menggunakan Fatal Air Strike. Tapi Stacy pun masih cukup ragu untuk maju ke depan. Sementara itu Lele Pingkan sepertinya coba untuk nge-backdoor ke arah seorang Runron. Langsung masuk aja, coba untuk dibalas dan meninggoy Runron di sana. Oke, dan berhasil mendapatkan satu kill dengan trap yang sangat bagus. Tadi dia tahu untuk defense ke arah top lane udah pasti terlambat. Jadi ya dia nggak bakal muncul ke arah top lane, tapi jalan pulang dari teman-teman Alter Ego udah ditungguin. Sementara kita lihat di mana Ichel lagi-lagi bertemu dengan Fumi Eko, namun di arah top lane sepertinya sudah ada rotasi kali ini masuk. Winnie masih cukup sustain, namun sayangnya Princess Pau menjadi korban. Betul sekali, berhasil di take down ya oleh seorang Pixie tentunya. Dan Stacy bakalan coba untuk men-steal satu buah pantol buff yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ Mika. Lihat dari itemization-nya sendiri cukup menarik, tapi ternyata kalau misalnya udah ada Gyogoy yang sempat terkena real world manipulation, immobilize cukup panik gak sih? Ya, cukup deg-degan tapi masih bisa selamat pastinya dengan adanya Wings by Wings. Dan kali ini menjadi turtle ketiga ini untuk Alter Ego. Iya, tapi ingat walaupun Alter Ego bisa mengamankan 3 turtle, tapi network yang mereka bangun itu belum bisa mendominasi banget loh, karena selisihnya baru 3000 network. Tapi kalau dilihat udah ada Anta Force juga ke arah seorang Princess Pau, bakalan langsung muncul di follow up lagi dengan adanya Falling Star Moon, bakalan tumbang juga dari seorang Stacy. Lele Pingkan harus mencoba untuk kabur. Queenie bahkan sempat menaiki ke arah seorang Runron. Tapi kalau ngelihat lagi tentunya dari seorang Fumi Eko bakalan coba untuk mengacak-acak formasi dari teman-teman RRQ Mika. Sayang sekali masih belum bisa mendapatkan hasil apapun. Oke, tapi turretnya tetap masih bisa diamankan sama teman-teman dari Alter Ego, dan kali ini bakal coba di press balik mungkin. Karena ya kalau misalkan kita lihat dari dimanapun tim yang ada one-one itu harus mainnya sabar dulu sih. One-one ini lebih ke arah 2 item atau 3 item baru bisa perang dengan oke lah. Berbeda dengan Nathan. Nathan kalau satu hunter strike udah sakit banget, namun Fatal Strike dari Gyogoy juga nggak kalah sakit. Harus sedikit mundur juga Pixie, terkena curse crow. Sementara di bagian belakang sudah dari luar manipulation dan berhasil di shutdown ternyata dari Runron. Masih bisa dikejar dari backup mulai datang, langsung mundur sedikit kali Lele Pingkan ditabrak dengan Assault Force dan ada ejector shutdown pun terjadi. Kali ini Queenie yang udah low banget darahnya masih bisa selamat juga dan masih ada heal. Oh my god, Queenie bener-bener itu aku udah jantungan sih kalau dia sampai ke senggol sama gold buff itu dia bisa meninggal. Tapi bagusnya masih ada holy healing juga yang dikeluarkan oleh Pau sendiri dan bisa menyelamatkan seorang one-one supaya bisa mundur ke belakang dengan lebih mudah lagi tentunya. Tapi di atas top lane tetap aja masih bakalan di press terus-menerus tentunya. Fancy Nancy sedikit terbakar oleh gempuran yang diberikan oleh seorang Gyogoy. Pixie bakalan mundur lagi mungkin ke area mid lane untuk menjaga seorang Runron. Oke, dan tadi ada satu purple buff ya yang dicuri sama Fumi Eko.
Karena memang dia lihat juga nih, dia udah nggak mungkin datang ke atas, udah kelamaan, udah telat. Jadi ya dia bisa ngambil apapun yang ada di bawah, yaitu purple buff. Iya, dan kalau di sini kita lihat juga dari Stacy, dia berada di area bottom lane, bakalan melakukan gold buff aja supaya dia juga bisa mendapatkan tambahan uang lebih banyak lagi tentunya. Dan ngelihat dari persebaran teman-teman dari RRQ, mereka udah mulai mau set up ke area bottom lane sih. Mereka mungkin mau sambil clearing dan juga memantau Lord supaya tidak bisa diberikan secara mudah ke arah teman-teman dari Alter Ego Nyx. Oke, mungkin kalau turtle dilepas masih nggak masalah lah. Kalau misalkan kali ini Lord nggak boleh sih sampai Betul. dilepas. Dan kalau kita lihat dari segi objektif turret aja, ini Alter Ego unggul 3 turret ya yang udah dihancurin ternyata. Sedangkan RRQ baru 1 turret. Ini benar-benar harus lebih fokus lagi ke arah objektifnya. Karena walaupun memang dari segi networknya masih bisa dikejar gitu, tapi nanti dari segi vision yang dimiliki, dari segi zonanya itu bisa banget untuk ditabrakin terus sama Alter Ego ketika turretnya udah hancur. Betul sekali, tapi lihat Fumieko juga udah mulai motong dengan cukup jauh, langsung berada di tengah inner dan juga inhibitor dari teman-teman RRQ Mika. Tapi Pixie juga ikut menjaga di sekitaran purple buff karena dia pengen dapetin ke arah seorang Lele Pink. Dicari bakalan coba untuk ejector, ternyata udah ada follow up yang bagus sekali dari Real Manipulation yang diadu dengan Final Air Strike, tapi Wendirensi berhasil mendapatkan ke arah seorang Lele Pink. Sementara itu Ichel berada di bagian depan mencoba untuk melindungi teman-teman dari RRQ Mika. Void Crystal juga sudah dikeluarkan oleh seorang Rundrun, tapi ke arah bottom lane juga Stacy bersama dengan Pixie masih harus menyelesaikan minion wave karena dari tadi yang sempat mereka tinggalkan harus mulai coba untuk dipush kembali. Oke, dan turretnya berhasil dihancurkan lagi dari inner turret di arah bottom lane. Sementara kita bakal menuju ke arah mid lane juga di mana turretnya dituju. Namun Peter Ice Strike harus diopen untuk defensif juga dan masih bisa untuk ngedefense sepertinya. Oke, dan kalau kita lihat juga tentunya dari Lordnya udah bakalan langsung di start tentunya sama teman-teman dari Alter Ego Nyx, tapi ternyata dibatalkan. Hanya bait saja. Mereka lebih prefer untuk lanjutin ke arah farming patternnya terlebih dahulu, terutama untuk seorang Stacy karena tadi dia belum ambil orange buff ya. Yes, betul banget. Dan ini udah punya Windtalker, berarti attack speed bakal lebih cepat lagi. Sementara Lord kali ini yang mulai diinisiasi sama teman-teman dari Alter Ego. Sudah ada Pixie di bagian depan sebagai zoning outnya. Dan ini bakal menjadi Lord yang cepat, namun Ichel sudah masuk. Sudah mulai terbuka kali ini Polystar Moon dan masih bisa untuk mendapatkan Lord dari Alter Ego dengan retribution yang dimiliki sama Stacy. Namun di sisi lain kali ini mulai maju lagi dari Stacy-nya. Queenie masih mencari stucknya dan masih belum pecah, harus mundur dari RRQ. Iya, Alpha Charge juga tadi sayang sekali masih belum bisa mendapatkan korban dari teman-teman RRQ sendiri. Namun Fumieko juga udah berhasil nge-push bahkan sampai ke inhibitornya. Walaupun belum dapat inhibitornya, tapi seenggaknya dia nge-push minionnya dan ini menjadi bisa mencongkel gitu loh dari pertahanan turret yang dimiliki oleh teman-teman RRQ Mika. Dan Void Blast juga udah dikeluarkan bersama dengan Void Crystal. Lord akan berjalan dari area bottom lane. Teman-teman dari Alter Ego Nyx mereka bakalan bikin ini menjadi 3-lane push hopefully, tapi sepertinya sulit karena yang di tengah di-clear terlalu cepat. Yes, betul banget. Dan namun kali ini kita lihat ada satu inisiasi yang sangat bagus sebenarnya, namun Ichel masih bisa mencari posisinya lagi. Dan no, ternyata Ichel harus tumbang. Next target Princess Paul juga udah di zoning out langsung sama Fumieko. Langsung mundur juga Lele Pink, kan gak bisa terlalu maju karena inhibitor turret yang di arah bottom lane sudah dihancurkan. Lordnya mulai masuk, coba untuk mengejar kali ini core-nya terbuka. Bakal fokus ke arah objektif, mungkin belum. Ternyata satu ejector yang sangat baik, coba untuk diselesaikan dan Stacy ternyata yang harus tumbang. Dengan Queenie yang pecah, berhasil mendapatkan 2, bahkan kali ini Pixie bakal menjadi next target. Immortalnya juga udah pecah dan harus sedikit mundur nampaknya. Oh my god, what a defense tentunya dari teman-teman RRQ Mika sendiri karena mereka sudah berhasil menahan gempuran. Dan yang aku suka Kolim ya dari RRQ Mika dan juga dari Alter Ego Nyx, ketika nanti udah ada adu Marsha keluar Vader Air Strike, biasanya nggak lama Rundrun akan keluarin Real World Manipulation. Mereka benar-benar ngadu banget dari segi range match-nya sendiri. Wait, kali ini Queenie pecah lagi dan Fumieko-nya berhasil ditumbangkan ternyata. Walaupun sangat keras tapi damage dari Queenie juga nggak kalah bos, sakit banget. Betul sekali, karena dia sudah punya Demon Hunter Sword juga di combo dengan Corrosion Sight. Dia udah ada Windtalker, tambah lagi Malefic Lure paling penting untuk bisa jebolin ke dalam Uranus dari seorang Fumieko. Dan enaknya ketika udah punya Corrosion Sight, ini musuh bakalan makin slow lagi ketika terkena basic attack dari seorang Queenie. Oke, dan dari optimization-nya kita bisa melihat adanya 2 magical defense di mana ada Oracle dan Athena yang dibuat sama Fumieko. Karena memang damage magicnya berbahaya banget sih. Ada Esmeralda, ada Karina, ada Parsia juga. Namun Betul. last item harusnya dia bakal beli Winter Transit.
harusnya sih boleh banget kalau untuk sekarang, karena nanti dia juga butuh defensif ya, supaya dia bisa menunggu sampai regennya mendapatkan beberapa regen yang banyak, terutama dalam stacknya sendiri. Karena kalau udah stack full 20 stack dan dia diamin 2-3 detik aja, itu udah bisa nambah sampai 3-4 bar HP-nya. Dan paling simpelnya untuk ngebait crossbow of tank sih. Jadi ketika crossbow of tanknya udah dibuka, dia winter udah langsung aman. Karena crossbow of tank itu ketika di winterin dia nggak bakal lanjut, dia bakal berhenti. Dan itu bener-bener bagus banget buat ngebait satu skill besar gitu kan dari lawannya. Betul sekali, apalagi kalau buat crossbow of tank sendiri, kalau misalnya dia udah keluar dan misalnya let's say Fumieko take down, itu bisa merembet ke teman-temannya gitu loh. Iya betul. Jadi untuk ngebait depan dengan Winter Dungeon harusnya bagus banget. Tapi kita belum tahu apa yang bakal dibikin nantinya. Bisa jadi dia bisa di damage juga bisa. Bisa jadi. Jadi ini tergantung dari selera juga ya dari playernya sendiri. Dia lebih senang ofensif atau mungkin lebih senang defensif. Yes, dan kali ini sudah ada 36.000 ternyata yang nonton kita. Thank you banget buat kalian yang nonton. Jangan lupa juga di like dan di subscribe, dan selalu dukung tim favorit kalian. Betul sekali. Jangan lupa teman-teman nyalain loncengnya ya, supaya nanti kalian tuh tahu kapan ada turnamen WISC lagi. Karena ini adalah hari terakhir dari babak group stage. Kita akan melanjutkan langsung ke playoff ya. Oke, dan kali ini Icel di bagian depan bakal reward. Manipulationnya di commit, bakal coba untuk di skill habis-habisan ke arah Icel. Namun terlalu tanky nampaknya. Masih ada healing juga. Di sisi lain Queenie, oh sakit banget damage-nya kali ini dari Queenie, dan crossbow tank-nya keluar. Winter Dungeon-nya juga berhasil di-open, berhasil di-bait, masih punya flicker, bakal coba dibalikan mungkin keadaannya, ternyata tidak. Namun Stacy dari kanan dan lebih milih untuk mundur ternyata. Oh my god, bener banget ketika pengguna Winter Dungeon dan langsung tercancel aja crossbow tank dari seorang Queenie. Benar-benar dari seorang Fumieko, dia masih punya waktu untuk bisa menyelamatkan diri, tapi Ichal juga udah berada di area depan mencoba untuk mengganggu teman-teman dari Alter Iconic supaya mereka nggak bisa ngedapetin Lord dengan mudah. Sempat reset sedikit tapi masih bakal dilanjutin lagi karena ini baru Lord yang kedua, belum begitu tebal, masih bisa cepat di clear. Oke, dan Polestar Moon mungkin coba untuk mencuri, namun Nathan ternyata Alter Ego yang berhasil mengamankan Lordnya. Sudah ada reward manipulation lagi, kali ini lempar ke arah Ichal. Di dalam reward manipulation cukup sakit dan Lele Pingkan langsung nutupin damage yang ada di depan, namun sakit banget barusan super position dari Nathan dan belum ada kill yang terjadi. Iya, sayang sekali memang. Action per menitnya banyak, tapi sayang sekali result per menitnya masih belum terlihat. Sementara itu, Lord akan berjalan dari arah top lane. Kalau teman-teman dari Alter Ego bisa menjalankan free lane push dengan baik, ini bisa menjadi disaster tentunya untuk teman-teman dari RRQ Mika. Apa yang harus dilakukan RRQ Mika supaya mereka masih bisa bertahan nih, Lim? Fokus ke arah tengahnya dulu sih. Kalau tengahnya udah berhasil di clear aja, nanti atas bawahnya itu bakal gampang di clear. Namun kali ini tengahnya ditabrak, ejector kali ini karena Princess Power Immortal yang pecah dan posisinya bahaya banget, langsung disambut ternyata dengan Stacy. Sementara kita lihat clear mid ke arah minion midnya udah berhasil. Sementara di top lane juga Lordnya udah mulai masuk, ditabrakin dulu kali ini sama Ichel, namun harus hati-hati juga karena sakit banget damage. Reward manipulation yang dinyalakan, Queenie yang coba berlompat-lompat di dalam reward manipulation, sulit banget untuk tangkap, namun core-nya mulai terbuka. Peter Strike juga dilakukan dan ada satu cancel yang sangat baik ternyata dari ejector. Mundur di